Tahukah kamu, ternyata ada 8 hal yang perlu kita rawat dalam keseharian sehingga psikologis dan fisik kita itu sehat. Sayangnya, umumnya kita-kita ini hanya fokusnya pada 1 atau 2 saja. Ada 6 atau 7 aspek lainnya yang seringkali kita abaikan dan jarang kita rawat. Padahal ini menurut saya ini penting sekali ya, karena bisa berdampak positif terhadap hidup Anda baik saat ini juga maupun ke depannya. Apa saja sih yang perlu kita rawat sehingga fisik dan psikologis kita sehat? Kita mulai yang pertama, yaitu adalah fisik. Nah, fisik ini merupakan salah satu yang relatif paling mudah untuk dilihat dan juga yang relatif mudah untuk dirasakan secara langsung, dilihat secara langsung. Untuk merawat fisik itu bisa macam-macam. Bisa dengan olahraga, bisa dengan tidur yang cukup, bisa dengan mandi, bisa dengan yoga, bisa dengan makan makanan yang sehat. Nah, itu adalah contoh-contoh dalam merawat fisik kita. Kalau ini saya yakin Anda semua relatif rutin menjalankannya ya, meskipun ada yang mandinya sehari sekali, ya ada yang sehari 2 kali, bahkan ada yang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tapi minimal ini kelihatan tampak ya. Kemudian yang kedua, nah ini sudah mulai tidak tampak, yaitu adalah emosi. Bagaimanapun juga ini ternyata perlu dirawat. Kadang-kadang ini suka tidak disadari. Ya, Anda hayati emotion Anda ya, bagaimana emotionsnya, apakah happy, apakah kok belakangan ini bawaannya bete terus ya, bawaannya cemberut terus. Nah, itu perlu difahami. Bagaimana cara untuk merawat emotion ini? Ini mudah sekali. Namanya adalah ilmu stress management atau melatih kematangan emotionsnya. Bisa dilatih dari cara-cara sederhana seperti menghayati perasaan diri sendiri, kemudian berusaha untuk memberi ya gitu, memberi kasih sayang ya, melakukan senyuman, kemudian berusaha memaafkan hal-hal apa yang sekiranya sudah out of date ya gitu, yang sudah wah udahlah itu mah udah kisah lama ya, lupakan atau maafkan gitu. Nah, itu berhubungan sama emotion. Fokus pada emosi-emosi positif ya, seperti kasih sayang ya, mencintai, memberi gitu, bahagia. Nah, itu adalah emotion positif yang perlu kita jaga. Berikutnya yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah sosial. Meskipun saat ini adalah musimnya pandemi ya, COVID gitu, kita masih dalam adaptasi new normal, tapi tetap saja yang namanya sosial ini perlu dirawat dengan baik. Seperti apa? Yaitu yang pertama adalah silaturahmi. Baik datang secara langsung atau lewat media sosial ya, halo bagaimana kabarnya ya, ke tante, ke paman, ke saudara ya, ke orang tua dan sebagainya. Teman-teman juga itu kalau bisa dihubungi ya untuk menjalin silaturahmi. Kemudian untuk keluarga inti pun usahakan memiliki waktu bersama yang memadai ya, yang optimal. Kadang-kadang meskipun tinggalnya di satu rumah yang sama, tapi ternyata masing-masing punya kesibukan dan tidak ada family time. Nah, itu sayang sekali ya. Ada kan mau setiap malam boleh ya, mau 2 hari sekali, 3 hari sekali, minimal paling minim itu adalah seminggu 1 kali, apakah di hari Sabtu atau hari Minggu ya, memiliki waktu bersama. Tentu paling bagus adalah setiap hari ya, baik itu 15 menit atau setengah jam lagi makan misalnya, itu bagus sekali ya. Kemudian kita masuk yang keempat, yang perlu kita rawat itu adalah spiritual. Nah, ini penting banget. Ini apa aja? Ini bisa berhubungan sama berdoa, sama ini urusannya urusan hati. Kemudian juga mengenal diri lebih baik ya. Kemudian memiliki waktu untuk kontemplasi, untuk merenung diri sendiri. Kemudian bisa juga dengan yoga. Kemudian mengunjungi tempat-tempat ibadah gitu. Intinya ini adalah berhubungan dengan spiritual ya gitu. Syukur, sabar, mengenal diri sendiri yang lebih dalam. Nah, ini juga perlu dirawat. Jangan sampai kesibukan aktivitas sehari-hari mengabaikan hal ini. Jangan ya, sayang sekali. Berikutnya kita masuk yang kelima, yaitu yang perlu Anda rawat adalah personal Anda sendiri. Kalau tadi spiritual, emotion, sekarang adalah ya Anda sendiri. Seperti misalnya Anda harus merawat juga hobinya Anda ya, mengenal diri sendiri dengan baik ya gitu, kayak konsultasi boleh. Kemudian Anda juga perlu merawat diri Anda dengan cara memberi penghargaan terhadap diri sendiri ya. Wah, saya sudah berhasil nih mengerjakan ini. Apa ya reward untuk saya sendiri gitu. Apakah misalnya saya nonton film 2 jam ya gitu, atau misalnya saya jalan-jalan, atau saya beli makanan kesukaan, pizza misalnya, atau bakso ya gitu. Nah, kadang-kadang kita suka lupa untuk
menghargai diri sendiri. Coba kalau Anda suka lupa nggak menghargai diri sendiri ya gitu. Atau jangan-jangan kebalikan ya, kebablasan. Selalu menghargai diri sendiri sampai kebablasan. Nggak ngapa-ngapain pun ya memberi reward terhadap diri sendiri. Hati-hati karena apa? Jadinya nantinya malah tidak efektif ya. Bikin target yang jelas ya. Itu untuk pengembangan diri sendiri. Berikutnya yang perlu kita rawat berikutnya yang keenam adalah lingkungan. Nah, ingat kita ini hidup di dunia ya, numpang di dunia ini, tentu kita harus merawat lingkungan juga. Toh kalau misalnya lingkungan nyaman, lingkungan bersih, udara bersih, termasuk lingkungan kerja ya, meja kerja Anda bersih, rapi, kan Anda nikmat sendiri ya kan gitu. Anda juga menikmatinya dengan baik gitu. Nah, di sini ya gitu, Anda perlu merawat, baik itu menanam pohon, baik itu menyirami pohon ya, atau kalau enggak membantu minimal tidak membuang sampah sembarangan ya gitu. Apa yang bisa daur ulang. Nah, ini termasuk salah satu bentuk merawat lingkungan. Jangan sampai kita fokusnya terhadap diri sendiri, udah makan, buangnya sembarangan. Jangan ya gitu, tetap ini harus kita rawat. Kemudian kita masuk yang ketujuh. Ini juga termasuk yang relatif mudah terabaikan, yaitu yang perlu dirawat adalah financial atau keuangan. Uang itu tidak begitu saja datang, tidak begitu saja hilang ya gitu. Semuanya itu bisa diatur ya, bisa dikontrol. Nah, bagaimana cara merawat finansial, keuangan? Itu ada beberapa cara. Seperti misalnya pertama, Anda bikin jurnal keuangan, masuk berapa ya, kemudian pengeluaran rutin yang wajib apa saja, kemudian saving ya, nabung, kemudian budgeting, kemudian lihat lagi ada nggak utang-utang yang harus dibayar gitu, tidak menghambur-hamburkan uang. Nah, ini perlu Anda rawat. Finansial perlu Anda rawat ya, kalau bisa diinvestasikan, investasinya kemana saja gitu. Karena ini berhubungan juga dengan masa depan. Kan tentu berharapnya Anda memiliki ya ingin punya rumah pribadi ya gitu, ingin punya kendaraan pribadi, ingin nantinya menyekolahkan anak-anak di sekolah yang baik gitu, menikahkan anak-anak, dengan semuanya ada ya finansialnya. Nah, itu perlu dirawat sejak dini. Jangan boros, jangan nggak jelas masuk berapa, keluar berapa ya gitu. Semuanya harus dicatat. Kemudian yang terakhir, nah yang terakhir yang perlu Anda rawat adalah work, pekerjaan. Ini tidak bisa diabaikan ya gitu. Ini tentu harus Anda rawat. Anda bagaimana caranya? Anda bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif. Anda bikin nyaman ya. Misalnya baik seperti tadi ya, ruang kerjanya Anda bikin nyaman, Anda rawat. Komputernya Anda rawat ya, jangan sampai rusak, jangan sampai kena virus. Kemudian termasuk manajemen pekerjaan Anda, baik manajemen waktu, jangan mengerjakan tugas di deadline terus ya gitu, diburu-buru atau ditunda-tunda, itu jangan ya. Termasuk dalam pekerjaan ini adalah yang perlu Anda rawat adalah skill Anda sendiri ya. Jadi karena skill itu kan berhubungan sama Anda nanti bekerjanya. Anda latih terus ya gitu, Anda belajarin hal-hal baru, Anda aplikasikan sehingga harapannya Anda semakin cepat nanti bekerja, semakin efektif, efisien ya, dan semakin berkembang lagi gitu. Nah, itu adalah 8 aspek, 8 hal yang perlu kita rawat. Ini kelihatannya sederhana, tapi ini menurut saya ini penting ya gitu. Siapa tahu setelah menonton video ini membuka mata, membuka wawasan kita, oh iya ya gitu, ternyata ada beberapa hal yang ternyata belum saya rawat atau saya diamkan begitu saja. Semakin dirawat sama kayak pohon ya, semakin dirawat itu yakin suatu saat nanti hasilnya juga ya buat kita sendiri ya, selain kita bisa memberi untuk orang lain juga gitu. Tapi kalau tidak dirawat ya sayang, nanti muncul benalu ya, muncul lumut ya, buahnya nantinya nggak seger ya gitu. Nah, sampai situ. Oke, kalau menurut Anda ini bermanfaat ya, jangan lupa Anda bisa mempencet tombol like di video ini. Terima kasih ya, like-nya Anda itu bermakna buat kami. Apalagi kalau Anda pencet subscribe dan juga Anda share ke yang lain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.